Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi dengan saya Inna Helena Apriani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini. Selamat datang di NR Project Review. Buat teman-teman yang baru melihat video dari channel ini, jangan lupa untuk berlangganan dengan menekan tombol subscribe ya, karena ada banyak video menarik tentang dunia ekonomi di channel ini. Karena tentunya subscribe itu gratis teman-teman. Di konten kali ini akan membahas topik terkait KUR di tahun 2023. Apakah terkena dampak resesi atau tidak? Let's check this out. Yang pertama, KUR 2023 sebesar 470 triliun. Lewat kebijakannya, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR untuk tahun 2023 sebesar 470 triliun dan untuk tahun 2024 sebesar 585 triliun. Hal ini guna mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30% dari total penyaluran kredit pada tahun 2024. Nah, angka tersebut naik dari plafon KUR tahun ini. Pada tahun 2022, pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM dengan menetapkan plafon KUR sebesar 373,17 triliun. Semua itu disalurkan melalui bank-bank penyalur KUR baik BUMN ataupun swasta. Yang kedua yaitu penyaluran KUR berdampak positif. Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru. Pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja, ungkap Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartanto. Adapun total outstanding KUR sejak bulan Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 yaitu sebesar 507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur. Mengingat masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, maka relaksasi KUR UMKM, kredit UMKM diusulkan untuk diperpanjang sampai dengan April 2024, ungkap Menko Erlangga. Ini berarti kemungkinan Reksta Corona akan diperpanjang sampai dengan April 2024. Yang ketiga, KUR tahun 2023. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengisyaratkan akan menyetop subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR dengan besaran bunga yang dikenakan ke nasabah sebesar 3% mulai tahun depan. Nah, sinyal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam pemberian nomor induk berusaha atau NIB di depan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Jakarta. Presiden Jokowi menyebut bahwa besaran bunga rendah yang dikenakan ke nasabah merupakan buah dari subsidi pemerintah. Jika tidak disubsidi, maka bunga yang ditanggung nasabah bisa mencapai 16%.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa besaran bunga yang diterima nasabah KUR mungkin menjadi yang terakhir pada tahun ini. Pasalnya, besaran subsidi bunga tahun depan akan tetap melihat kondisi kas keuangan negara. Menarik ya teman-teman. Sebagai informasi, pemerintah memang telah menaikkan pos anggaran bunga kredit program KUR dari yang sebelumnya 700 miliar pada tahun lalu menjadi 8,3 triliun pada tahun ini. Keputusan untuk menggerak atau menggerek anggaran KUR tak lepas dari upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena pemerintah menaikkan plafon maksimum KUR dari yang tadinya 50 juta menjadi 100 juta rupiah. Berdasarkan data yang diterima Jokowi per April 2022, realisasi kredit perbankan sudah mencapai 1.195 triliun, di mana khusus penyaluran KUR mencapai 372 triliun. Hingga saat ini, realisasi penyaluran KUR baru mencapai separuhnya. Kesimpulannya adalah target penyaluran KUR di Indonesia akan ditambah menjadi 470 triliun rupiah di tahun 2023. Akan tetapi, Presiden juga berkata bahwa bunga rendah yang diberikan oleh KUR sebesar 3% mungkin akan mengalami kenaikan di tahun 2023 akibat terjadi pembengkakan subsidi dari pemerintah. Tapi kemungkinan kredit KUR tidak akan mengalami kenaikan suku bunga karena prediksinya malah kuota penyaluran KUR akan ditambah serta subsidi pemerintah terhadap bunga KUR juga akan ditambah. Hanya KUR dengan suku bunga 3% per tahun yang jarang dipasarkan oleh bank penyalur akan dihapuskan oleh pemerintah. Menarik untuk ditunggu bagaimana skema kredit KUR untuk tahun 2023 mendatang. Makanya ikuti terus channel ini ya. Mungkin itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat ya guys. Setelah kalian nonton video ini sampai habis, jika masih ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman Anda. Sekali lagi subscribe bagi yang belum. As always tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.